Om Swastiastu, perkenalkan saya Gereja Galang Matika, NIM 18160111072 dari Prodi PCKR kelas 6C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas dan peralatan pertandingan pencaksilat. Itu apa saja? Saya akan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada gelanggang. Gelanggang itu merupakan suatu lapangan atau area tempat yang dimana kegiatan pertandingan pencaksilat itu secara berlangsung. Untuk ukuran sendiri masing-masing itu standarnya adalah sebesar 10 meter persegi. Setiap panjang dan lebarnya itu adalah 10 meter. Nah, di sebuah gelanggang itu ada dua lingkaran dalam dan luar. Nah, untuk ukuran lingkaran dalam dan luar itu berdiameter sekitar 8 meter. Dan ketika sebuah acara pencaksilat tersebut, pastikan gelanggang tersebut masih layak dipakai. Karena apabila misal gelanggang tersebut itu masih keadaan licin, itu dapat mengakibatkan cedera atlet ketika atlet sedang bertanding secara langsung. Yang kedua adalah formulir dan alat tulis. Untuk formulir sendiri itu berguna untuk para juri dan panitia mengetahui identitas dari atlet dan coach yang akan segera bertanding. Dan alat tulis sendiri itu berfungsi untuk oret-oretan dan menilai dari atlet ketika event itu berlangsung. Yang berikutnya adalah gong, fluid, dan bell. Ketiga alat tersebut itu sangat penting karena nantinya alat ini akan digunakan oleh para wasit, juri tanding, dan juri lainnya. Ketika selama proses itu berlangsung, masing-masing perlengkapan ini nantinya akan dibunyikan oleh juri yang bertugas. Berikutnya ada meja dan kursi. Untuk meja sendiri itu yang akan digunakan oleh para juri yang akan ketika mendata, menulis suatu dokumen tentang pencaksilat, event pencaksilat. Dan meja dan kursi itu sendiri itu juga biasanya digunakan dulu para juri tanding menilai para atlet ketika pertandingan berlangsung. Yang berikutnya adalah bendera. Bendera ini biasanya disiapkan oleh para panitia penyelenggara pencaksilat. Dan masing-masing sendiri itu ada warna merah sama biru. Yang ukurannya itu sekitar 30 cm dikali 30 cm. Nah, ada juga bendera kuning. Nah, bendera kuning ini digunakan pada saat babak pertandingan itu sudah selesai dan menentukan siapa juaranya. Ketika bendera kuning itu diangkat, jadi semua juri itu harus mengangkat bendera merah atau biru yang dimana menentukan siapa pemenangnya. Yang berikutnya ada lampu babak. Lampu babak sendiri itu ada warna merah, biru, sama kuning. Lampu babak dinyatakan sesuai dengan berlangsungnya proses kegiatan tersebut. Lampu babak berfungsi untuk menentukan siapa pemenangnya, baik merah atau biru. Dan lampu babak sendiri ini biasanya dipegang oleh ketua pertandingan jika terjadi suatu kendala. Yang berikutnya ada papan informasi dan papan nilai. Sesuai dengan namanya, masing-masing papan informasi dan papan nilai itu dinyatakan sebagai tempat berisi informasi mengenai kegiatan tersebut dan juga berisi tentang jadwal pertandingan
yang lolos ke babak berikutnya. Dan papan nilai sendiri itu biasanya digunakan oleh juri waktu pertanding di lapangan. Dia mencatat seberapa poin dari atlet yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah timbangan. Timbangan ini sangat penting. Timbangan ini sangat penting karena timbangan ini digunakan untuk menimbang ukuran berat badan peserta atau atlet yang sesuai dengan kelasnya yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan. Biasanya tujuan bertimbangan ini adalah memastikan apakah berat badan si atlet ini sudah sesuai dengan kelas yang ditentukan. Kalau jika sesuai, berarti dia lolos untuk siap bertanding. Yang berikutnya adalah kain lap dan ember. Mungkin itu sepele, tapi mungkin bagi orang itu sepele, tapi itu sangat penting. Karena kain dan lap ember ini berfungsi untuk tempat alat untuk mengelap atau mengeringkan area jika terjadi suatu kendala, misal tiba-tiba lapangannya basah karena satu hal, panitia sudah menyediakan lap dan ember di masing-masing sudut gelanggang. Yang berikutnya adalah seragam pencaksilat. Seragam ini diwajibkan menggunakan seragam pencaksilat, dilengkapi dengan baju dan celana warna hitam, disertakan atribut sabuk, dan juga disertakan lambang IPSI di sebelah dada kiri. Lambang IPSI di sebelah dada kiri. Baik, yang berikutnya adalah pelindung tubuh atau body protector. Alat ini sangat penting ketika kita menggunakan alat tersebut. Karena pelindung tubuh digunakan untuk melindungi bagian tubuh dari cedera akibat serangan yang kita terima dari musuh atau atlet. Body protector itu dari bagian tubuh depan, ada juga di bagian tulang kering, dan yang satu paling penting adalah di bagian kemaluan. Ketika kita mengadakan event tersebut, hal yang paling kita dasari adalah memiliki body protector. Itu paling dasar. Yang kedua adalah stop mat. Stop mat adalah suatu kelengkapan yang digunakan dalam sesi latihan atau turnamen yang berfungsi sebagai timer waktu. Dalam sesi latihan, stop mat berguna untuk menghitung tendangan atau pukulan seorang atlet dalam waktu yang tertentu sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah matras. Perlengkapan pencaksilat yang paling terakhir itulah matras. Matras itu sejenis kasur busa yang sebagian alas. Matras itu berguna untuk ketika kita terjatuh dari mengenai serangan musuh atau sebagainya lainnya atau bantingan, sudah ada matras yang menyediakan ketika kita jatuh, yang berfungsi untuk mengurangi rasa cedera yang kita tidak inginkan. Karena kita tidak tahu ketika kita tanding, kita jatuh atau dibanting oleh musuh itu seperti apa, baik keras maupun pelan, kita juga tidak tahu. Makanya panitia sendiri sudah menyediakan matras guna untuk mengurangi cedera para atlet ketika secara event berlangsung. Baik, gitu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dari kata yang saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya masih dalam proses pembelajaran. Baik, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.